Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang boleh ada di rumah, kita boleh ada sampai dengan hari ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari, hari ketiga Tuhan Yesus sudah bangkit bagi setiap kita. Bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita rayakan kebangkitan Tuhan, sebab Dia hidup, ada hari esok, dan ada pengharapan bagi kita semua. Haleluya. Sembah adalah Allah yang sudah bangkit dari kubur dan membawa setiap kami kepada kemenangan demi kemenangan Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, sampai hari ini kami ada Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Dan biar pagi hari ini Tuhan, dimanapun kami boleh berada Tuhan, biar hati kami mau menyembah Tuhan. Karena kami percaya di dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan. Di dalam hadirat Tuhan ada kelepasan dan kemenangan Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami mau menyembah Tuhan dan memberikan yang terbaik untuk Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak pernah berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya.
kasih Tuhan tetap abadi, tak pernah berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya
Engkau Tuhan. Engkau yang memegang setiap kami. Engkau yang menjagai kami Tuhan Yesus. Perlindungan Tuhan sempurna atas setiap hidup kami. Haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Segala pujian bagimu. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Engkau Yesus, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Oh Yesus, Yesus memberiku kemenangan. Mari sama-sama kita boleh angkat tangan kita, katakan memegangku. Engkau memegang kami dengan tangan kananmu. Amin. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Engkau memegang tangan setiap kami ya Bapa. Dengan apa kami bisa membalas setiap kebaikan Tuhan selain dengan penuh dengan ucapan syukur ya Bapa. Karena kematian Tuhan dan kebangkitan Tuhan adalah karya yang terindah bagi setiap kami ya Bapa.
Mari siapkan setiap hati kami. Siapkan setiap hati kami untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami boleh berada Tuhan, hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Bahkan Tuhan akan berbicara melalui setiap kami ya Bapa. Siapkan setiap hati kami Tuhan, sehingga kami boleh duduk dengar-dengaran seperti Maria yang boleh duduk dengar-dengaran di bawah kaki Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Hanya Engkau Tuhan Allah yang kami kagumi, dan kami siap Tuhan untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu
yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Ya Aba, ya Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kami boleh ada di tempat ini. Kami boleh menikmati hadirat-Mu yang luar biasa. Hadirat-Mu ada bersama dengan kami ya Bapa, sedang memberkati kami, sedang menjamah kami, sedang Tuhan memberkati setiap kami ya Bapa dengan begitu luar biasa. Jangan Engkau lampaui seorang pun dari kami ya Bapa, jangan Engkau lewatkan seorang pun dari kami Tuhan. Jamah kami, lawat kami. Kami percaya pengurapan-Mu sedang turun dan terus bekerja bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu menyembuhkan setiap kami yang sakit. Hadirat-Mu memberikan kekuatan yang baru buat setiap kami yang lemah. Hadirat-Mu Tuhan menyegarkan tubuh jiwa roh kami dengan begitu luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini waktunya kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di hari Paskah ini, di hari kemenangan ini Bapa, kami membutuhkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau sampaikan isi hati-Mu ya Bapa. Sampaikan pesan-pesan yang Engkau mau sampaikan buat umat-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Biar Roh Kudus terus bekerja dengan luar biasa. Pengurapan-Mu turunkan buat kami semua ya Tuhan. Kami boleh menikmati kebenaran firman Tuhan. Kami boleh menghidupi kebenaran firman Tuhan dan boleh melakukan kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih banyak Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Kami percaya kemuliaan Tuhan sedang dinyatakan, mujizat terjadi di dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini ya Bapa. Lawatan-Mu bekerja dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Pengurapan-Mu turunkan atas hamba-Mu, atas umat-Mu di tempat ini dengan begitu luar biasa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur dan berterima kasih. Yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama saya, amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Shalom ya, apa kabar Pak Ibu yang diberkati Tuhan? Luar biasa, saudara dalam keadaan luar biasa. Berapa banyak saudara yang dalam keadaan yang luar biasa? Haleluya. Ya, puji nama Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Ya, sebelum kita masuk kepada kebenaran firman Tuhan, mari kita perkatakan tema kita, saudara yang dikasih Tuhan. Haleluya. Ya, tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Mari tangan saudara bersama-sama dengan saya di kepal. Tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Sekali lagi Pak Ibu yang diberkati Tuhan, tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, berkat Tuhan berlimpah-limpah dalam kehidupan saudara dengan saya, baik secara jasmani maupun rohani. Saudara yang dikasih Tuhan, berkat Tuhan melimpah-limpah dalam kehidupan saudara dengan saya. Dengan begitu luar biasa Tuhan akan nyatakan kemuliaan
Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saudara dengan begitu luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, ya, berkat Tuhan berlimpah-limpah secara jasmani. Saudara yang dikasih Tuhan, saudara, Tuhan akan bawa menjadi kepala dan tidak menjadi ekor, naik dan bukan turun. Saudara, itu janji firman Tuhan, dan kita percaya ketika kita imani janji firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan digenapi dalam kehidupan kita. Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Kita bukan turun tetapi naik di dalam pemeliharaan Tuhan. Di dalam masa-masa yang sulit sekalipun seperti ini, ada pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, yang dimaksud kelimpahan saudara yang dikasih Tuhan dalam berkat secara rohani, yaitu saudara dengan saya akan diangkat dalam kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Dia akan diangkat dalam kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Kemuliaan Tuhan yang lebih besar akan dinyatakan di dalam kehidupan saudara dan di dalam kehidupan saya, di dalam kehidupan gereja Tuhan di tempat ini. Mari kita nikmati saudara yang dikasih Tuhan. Kemuliaan Tuhan yang lebih besar itu dinyatakan dalam kehidupan kita ketika kita menjadi serupa, segambar dengan Kristus. Ketika kita menjadi serupa, segambar dengan Kristus. Kita percaya biarlah karakter ilahi, karakter Kristus boleh ada di dalam kehidupan kita dengan begitu luar biasa. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, di hari yang bahagia ini, saudara, di hari kemenangan, hari Paskah, saudara yang dikasih Tuhan, kita bersyukur dan kita berterima kasih kepada Tuhan yang begitu hebat, yang begitu luar biasa, yang sudah menyatakan kemenangannya dengan amat sangat luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, kita punya Tuhan yang hidup, kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang berkuasa. Dia sanggup menolong dan memberkati akan setiap kehidupan kita dengan begitu luar biasa. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ya, kasih dan kemurahan Tuhan begitu luar biasa di dalam kehidupan saudara, di dalam kehidupan saya. Saudara, ini pertama kalinya kita merayakan Paskah tidak beribadah secara langsung. Saudara yang dikasih Tuhan, saudara beribadah di rumah masing-masing. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tetapi itu tidak mengurangi semangat kita untuk memuji Tuhan, tidak mengurangi semangat kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita percaya dari tempat ini saudara boleh menikmati hadirat Tuhan yang begitu luar biasa. Di rumah-rumah saudara, di rumah tangga saudara masing-masing, saudara yang dikasih Tuhan, saudara menikmati hadirat Tuhan yang begitu luar biasa. Saudara menikmati hadirat Tuhan yang begitu luar biasa. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, nah, kita masuk kepada kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-6. Di sini ditegaskan saudara yang dikasih Tuhan bahwa Yesus itu sudah bangkit. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tidak lagi keraguan, tidak lagi kebimbangan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-6, Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea. Saudara yang dikasih Tuhan, Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kebangkitan Yesus itu diperkuat. Yang pertama, kubur yang kosong. Saudara yang dikasih Tuhan, kubur yang kosong itu menandakan bahwa Yesus itu bangkit. Saudara yang dikasih Tuhan, kubur yang kosong itu jikalau musuh Tuhan Yesus mencuri mayat daripada Tuhan Yesus, ya, mereka pasti memperlihatkannya dan membuktikan bahwa Ia tidak bangkit. Hari ini saudara yang dikasih Tuhan, kita percaya Tuhan kita bangkit. Saudara yang dikasih Tuhan, kubur yang kosong itu jikalau murid-murid Tuhan Yesus mencuri mayatnya, mereka tidak akan pernah, saudara yang dikasih Tuhan, tidak akan pernah mau mengorbankan nyawa, mengorbankan hartanya, saudara yang dikasih Tuhan, ya, untuk segala sesuatu yang mereka ketahui bahwa itu adalah sebagai suatu kebohongan. Saudara yang dikasih Tuhan, kubur yang kosong itu menyatakan bahwa Yesus itu telah bangkit. Yesus itu telah bangkit dan benar-benar anak Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, Yesus itu sudah bangkit dan benar-benar anak Allah. Jadi kubur yang kosong itu adalah bukti bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Jadi Pak Ibu yang diberkati Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini, jangan ada lagi keraguan, jangan ada lagi kebimbangan dalam hatimu. Yakin dan percaya bahwa Yesus Tuhan itu sudah bangkit dan Dia sudah naik ke surga. Dia sudah menyiapkan tempat yang terbaik buat kita. Dia sedang menyiapkan rumah buat kita untuk boleh menikmati kemuliaan Tuhan yang begitu dahsyat dan begitu luar biasa. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku
ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kebenaran selanjutnya, kebenaran yang kedua, ya, kebangkitan Yesus itu diperkuat oleh apa, saudara yang dikasih Tuhan? Oleh keberadaan kuasa, sukacita, pengabdian gereja mula-mula, saudara yang dikasih Tuhan. Yang kedua itu keberadaan kuasa, sukacita, dan pengabdian gereja mula-mula. Jikalau Yesus tidak bangkit, saudara yang dikasih Tuhan, jikalau Yesus tidak bangkit, saudara dan saudara yang dikasih Tuhan, maka kita, saudara yang dikasih Tuhan, akan menjadi orang-orang yang malang. Sia-sialah kepercayaan kita, saudara yang dikasih Tuhan. Sia-sialah iman kita. Kita masih hidup di dalam dosa, saudara yang dikasih Tuhan. Kalau saja Tuhan Yesus tidak bangkit, saudara yang dikasih Tuhan, kita masih hidup di dalam dosa. Kita masih hidup di dalam dosa, saudara yang dikasih Tuhan. Tetapi puji nama Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus benar-benar bangkit, saudara yang dikasih Tuhan. Ya, Tuhan Yesus begitu luar biasa, menolong dan memberkati akan setiap kehidupan kita. Dia sudah menampakkan dirinya kepada lebih dari 500 murid-murid yang ada, saudara yang dikasih Tuhan. Dan kita percaya, saudara yang dikasih Tuhan, karena Tuhan Yesus bangkit, kita boleh menikmati kuasa, kita boleh menikmati sukacita, kita boleh menikmati, ya, sesuatu yang dahsyat yang Tuhan telah nyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus mengubah dari kemurungan kepada sukacita, saudara yang dikasih Tuhan. Dari kemurungan kepada sukacita, kepada semangat, saudara yang dikasih Tuhan, kepada pengharapan yang luar biasa. Dan Pak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam situasi yang sekarang ini mengenai COVID-19, pandemi COVID-19 ini, kita percaya dengan semangat kemenangan dari Tuhan Yesus, dengan semangat kebangkitan Tuhan Yesus, kita percaya Tuhan kita Yesus sanggup mengalahkan apa yang namanya COVID-19 itu. Kita percaya anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan memungkinkan kita untuk mengalami kemenangan lepas kepada kemenangan yang begitu luar biasa. Kita percaya semangat daripada kemenangan Tuhan Yesus yang kita rayakan hari ini sebagai hari Paskah boleh terus ada di dalam kemenangan. Kita dikatakan, Alkitab mengatakan bahwa kita lebih daripada pemenang. Kita, saudara dengan saya, gereja Tuhan di tempat ini lebih daripada pemenang. Katakan kiri kanan buat saudara, saudara lebih daripada pemenang. Saudara lebih daripada pemenang. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita percaya semangat itulah yang menolong kita. Semangat dari sukacita Tuhan, dari sukacita kebangkitan Tuhan Yesus, dari kemenangan Tuhan Yesus itulah yang memungkinkan kita bisa keluar dari krisis ekonomi yang sedang ada, saudara yang dikasih Tuhan. Bahwa krisis ekonomi begitu luar biasa, saudara yang dikasih Tuhan. Akibat dari pandemi COVID-19 ini, ekonomi Indonesia, ekonomi global dunia, saudara yang dikasih Tuhan, sedang mengalami satu masa yang sulit dengan begitu luar biasa. Tetapi percayalah, saudara yang dikasih Tuhan, bahwa pengharapan di dalam Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Di dalam ayat yang ke-52 dan 53 dari pasal 24 dalam Lukas ini, saudara yang dikasih Tuhan, dikatakan di situ, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, kita percaya bahwa kita ada di tempat ini untuk memuliakan Allah, untuk meninggikan Tuhan dengan begitu luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, hari-hari ini tempat ibadah ditutup karena pandemi COVID-19 dengan begitu luar biasa. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, dari rumah-rumah kita, dari rumah tangga kita masing-masing, kita boleh beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mencari Tuhan dengan begitu luar biasa. Dan kita percaya, saudara yang dikasih Tuhan, tidak ada yang bisa membatasi kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Tidak ada yang bisa membatasi, ya, kedekatan kita dengan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam Roma pasal yang ke-8, Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-35, Roma pasal yang ke-8 ayat 35 sampai 37. Di situ, saudara yang dikasih Tuhan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Saudara yang dikasih Tuhan, lanjut, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin.
Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, saudara, hari ini kita merayakan Paskah, merayakan hari kemenangan. Yesus sudah mengalahkan maut, saudara yang dikasih Tuhan. Yesus sudah mengalahkan maut. Kalau maut saja dia kalahkan, saudara yang dikasih Tuhan, apalagi yang namanya COVID-19. Kita sangat percaya COVID-19 itu sudah ditaklukkan di bawah kaki Yesus. COVID-19 itu sudah ditaklukkan di bawah kaki Yesus. Saudara percaya? Saudara percaya bahwa COVID-19 itu sudah ditaklukkan di bawah kaki Yesus? Amin. Kita percaya Yesus kita itu lebih besar dari setiap masalah, dari setiap pergumulan yang kita sedang hadapi, saudara yang dikasih Tuhan. Kita percaya anugerah Tuhan terlalu dahsyat dan terlalu ajaib dalam setiap kehidupan saudara dengan begitu luar biasa. Jadi Pak Ibu yang diberkati Tuhan, dikatakan ayat yang ke-35 kembali, dikatakan di situ, aniayakah, ya, penindasankah, atau kesesakan apapun, saudara yang dikasih Tuhan, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Gereja dibatasi, saudara yang dikasih Tuhan, karena pandemi ini kita tidak bisa beribadah bertatap muka, saudara yang dikasih Tuhan. Tetapi sekali lagi kita beribadah dari rumah kita masing-masing, dan saudara sedang mengikuti ibadah dengan begitu luar biasa, merayakan Paskah, merayakan kemenangan Tuhan kita, Yesus yang luar biasa itu. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, bahwa kasih Tuhan itu, kasih Tuhan Yesus sudah mengalahkan COVID-19. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, Yesus itu ya lebih dari masalah kita, lebih dari pergumulan kita yang kita sedang hadapi hari-hari ini, saudara, dengan begitu luar biasa. Saudara percaya bahwa COVID-19 ini Tuhan sudah kalahkan? Saudara percaya pandemi COVID-19 ini Tuhan sudah kalahkan? Amin. Dan kita percaya seperti Tuhan menghardik angin ribut. Dan kita pagi hari ini menjelang siang kita boleh berkata, diam, tenanglah COVID-19. Diam dan tenanglah COVID-19 itu. Kita percaya, saudara yang dikasih Tuhan, ya, kuasa pengurapan Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kita. Dan kita boleh menang, kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini karena anugerah, karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam setiap kehidupan saudara dan di dalam kehidupan saya. Jadi Pak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, itu karena anugerah, itu karena kemurahan Tuhan, itu karena kebaikan Tuhan. Saudara, kita percaya bahwa janji Tuhan itu amin, janji Tuhan itu ya dalam setiap kehidupan saudara dengan begitu amat sangat luar biasa. Dikatakan saudara yang dikasih Tuhan, di dalam Mazmur 91 ayat yang ke-10 dikatakan, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Saudara, itu janji Tuhan buat setiap saudara dengan saya. Saudara, tidak akan terjadi kepada seseorang hamba Tuhan yang setia. Tidak akan terjadi ya malapetaka itu kepada seorang hamba Tuhan yang setia kecuali diizinkan Tuhan. Kecuali diizinkan Tuhan. Ini berarti ya saudara, ini bukan berarti saudara dengan saya tidak mengalami masa-masa yang sulit. Dan saya percaya saudara yang dikasih Tuhan, kita percaya COVID-19 ini mendatangkan kebaikan. Saudara, Roma pasal 8 ayat 28, segala sesuatu saudara kita dapat tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan buat kita. Kita percaya oleh anugerah dan kemurahan Tuhan kita bisa melewati pandemi COVID-19 ini dalam pertolongan Tuhan. Kita berdoa buat Indonesia, khususnya buat Pak Jokowi dengan kabinet Indonesia majunya, saudara yang dikasih Tuhan. Biar Tuhan berkati hikmat untuk boleh kita keluar dari COVID-19 ini. Saudara yang dikasih Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan kalau kuasa Tuhan itu ada dalam setiap kehidupan kita, yang mengubah kemurungan kita, yang mengubah saudara yang dikasih Tuhan masa depan yang suram menjadi masa depan yang cemerlang, yang mengubah saudara yang dikasih Tuhan, saudara yang tidak punya pengharapan diberikan pengharapan yang baru. Saudara, kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan kalau Tuhan berikan kekuatan kita boleh untuk menyelesaikan doa puasa bersama dari 10 Maret 2020 sampai kemarin, saudara yang dikasih Tuhan, 9 April 2020. Itu bukan karena kekuatan kita, itu bukan karena kesanggupan kita. Tuhan yang memberikan kekuatan. Kita bersyukur kita ada di dalam satu gereja Betel Indonesia yang begitu luar biasa, saudara yang dikasih Tuhan. Sebelum terjadi pandemi COVID-19 ini, kita sudah dihimbau untuk diajak masuk di dalam kegerakan doa dan puasa. Saudara yang dikasih Tuhan, kita percaya lewat doa dan puasa itu Tuhan menyatakan sesuatu buat saudara dengan saya.
Dan Tuhan memberikan kekuatan ekstra yang luar biasa untuk menghadapi COVID-19 ini, saudara yang dikasih Tuhan. Dan kita bersyukur, saudara yang dikasih Tuhan, oleh anugerah Tuhan, oleh kekuatan dan kesanggupan Tuhan, kita boleh bisa melewati hari-hari yang begitu luar biasa, saudara yang dikasih Tuhan. Ya, di mana hari-hari ini, saudara yang dikasih Tuhan, kita boleh mengalami satu kekuatan, satu sukacita, meskipun saudara yang dikasih Tuhan, kita ya mengalami sesuatu yang tidak enak, saudara yang dikasih Tuhan. Tetapi ada rencana Tuhan yang luar biasa di balik peristiwa yang terjadi hari-hari ini. Di balik pandemi COVID-19 ini ada rencana Tuhan yang besar. Ada sesuatu yang Tuhan mau nyatakan buat gereja Tuhan. Untuk itu mari siap sedialah, saudara yang dikasih Tuhan. Kita percaya ketika kita ya ada di dalam kebenaran firman Tuhan, ya, ketika kita ada di dalam kesungguhan hati kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong dan memberkati gereja Tuhan di tempat ini dengan begitu luar biasa. Kita boleh keluar dari krisis ekonomi global dengan pertolongan Tuhan. Saudara percaya bahwa saudara dengan saya, Tuhan akan taruh di Goshennya Tuhan? Saudara percaya bahwa saudara akan Tuhan taruh di Goshennya Tuhan? Saudara yang dikasih Tuhan, Goshen adalah satu tempat untuk Yakub dengan keluarganya, di mana ketika terjadi ya malapetaka, saudara, yang terjadi di Mesir, saudara yang dikasih Tuhan, itu tidak menimpa keluarga Yakub. Karena apa? Karena Yakub dengan keluarganya ada di dalam Goshen. Dan hari ini, saudara yang dikasih Tuhan, kita ada di dalam Goshennya Tuhan. Kita ada di dalam tempat yang spesial, ada di dalam lindungan Tuhan yang maha tinggi, ada di dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa itu, saudara yang dikasih Tuhan, yang menjadi tempat perlindungan kita dengan begitu luar biasa. Dan kita percaya, saudara yang dikasih Tuhan, bahwa malaikat itu diperintahkan Tuhan untuk menjaga di segala jalan kita. Dia menjaga, saudara yang dikasih Tuhan, akan setiap jalan kehidupan kita dengan begitu luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, kita percaya Tuhan menjaga tubuh, jiwa, roh kita dengan amat sangat sempurna. Saudara, kita bersyukur kalau darah Yesus sudah tercurah, saudara yang dikasih Tuhan, untuk menyelamatkan kehidupan saudara. Dia berikan kehidupannya dengan begitu luar biasa. Dia berikan anugerah keselamatan buat saudara dengan saya. Untuk itu, saudara yang dikasih Tuhan, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu ya khawatir, kita tidak perlu panik, saudara, dengan situasi yang ada. Kita percaya bahwa Tuhan itulah gunung batu kita. Tuhan itulah yang dapat kita andalkan. Dan kita percaya selama kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan terus ada di dalam kehidupan kita. Mari Pak Ibu yang diberkati Tuhan, ya, lewat doa dan puasamu, saya percaya engkau didekatkan oleh Tuhan, supaya hatimu melekat kepada Tuhan, supaya hatimu melekat kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita percaya ketika kita menjadi seorang hamba Tuhan, seorang orang Kristen yang percaya, yang mengasihi Tuhan, biarlah hati kita juga boleh melekat kepada Tuhan. Ketika hati kita melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan luputkan kita dari semua pergumulan-pergumulan yang ada. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yang terakhir, bahwa kebangkitan Yesus itu diperkuat oleh bukti yang ketiga, yaitu tentang baptisan dalam Roh Kudus, saudara yang dikasih Tuhan. Baptisan dalam Roh Kudus dan pernyataan-pernyataan yang menyertai di dalam gereja. Saudara, fakta bahwa Roh Kudus itu sudah dicurahkan pada hari Pentakosta. Fakta, saudara yang dikasih Tuhan, di dalam Kisah Rasul itu menceritakan bagaimana ya pencurahan Roh Kudus sudah dicurahkan buat gereja dengan begitu luar biasa, saudara yang dikasih Tuhan. Dan sebagai suatu kenyataan, saudara yang dikasih Tuhan, di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7 dikatakan ya, pencurahan Roh Kudus itu setelah Tuhan Yesus pergi, saudara yang dikasih Tuhan. Setelah Tuhan Yesus bangkit, saudara, maka ya zaman Roh Kudus itu dimulai dengan begitu luar biasa. Saudara, ini bukti bahwa Tuhan Yesus bangkit. Saudara yang dikasih Tuhan, bahwa baptisan Roh Kudus itu dicurahkan buat saudara dengan saya. Baptisan Roh Kudus itu dicurahkan buat hidup saudara dan hidup saya, saudara yang dikasih Tuhan. Baptisan Roh Kudus itu ada buat saudara dengan saya. Saudara yang dikasih Tuhan, ya, Dia Bapa yang baik. Ketika saudara minta roti, Dia akan kasih roti, Dia tidak akan kasih yang lain. Saudara, Dia Bapa yang sangat baik. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau Bapa dunia saja saudara
tahu memberikan pemberian yang terbaik buat anaknya, apalagi Bapa yang di surga. Kalau hari ini saudara yang dikasih Tuhan, engkau belum dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, minta untuk dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Minta kepenuhan kuasa Roh Kudus itu, dan kita percaya pengurapan Roh Kudus itu sedang bekerja di dalam kehidupan saudara, sedang bekerja di dalam kehidupan kita, sedang bekerja di dalam kehidupan gereja Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, sedang bekerja di dalam kehidupan gereja anak-anak Tuhan dengan begitu luar biasa. Dan saudara yang dikasih Tuhan, dan kita percaya bukti bahwa Yesus itu bangkit, saudara yang dikasih Tuhan. Dia sudah menyatakan dan sudah menggenapi firman Tuhannya dengan begitu luar biasa di dalam setiap kehidupan saudara dengan saya. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita sering dengar di dalam Yoel pasal yang kedua ayat yang ke-28 sampai 32, akan terjadi kegoncangan yang begitu luar biasa, saudara yang dikasih Tuhan. Bukankah hari-hari ini terjadi kegoncangan yang begitu luar biasa? Hari-hari ini saudara yang dikasih Tuhan, semua mata, semua pemikiran tertuju kepada COVID-19. Tetapi kita percaya Allah kita itu luar biasa, saudara dengan saya. Allah kita itu luar biasa, Allah kita itu hebat, Allah kita itu luar biasa. Dan kita percaya di tengah-tengah situasi yang sulit ini kita akan menuai. Di tengah-tengah situasi yang sulit ini kita akan menuai. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita sedang ada di dalam satu kegerakan Pentakosta yang ketiga. Saudara dengan saya, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Yesus itu bangkit. Dia naik ke surga. Dia tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Dia berikan Roh Kudus-Nya dalam kehidupan saudara dengan saya. Dan Roh Kudus itulah yang memungkinkan bahwa gereja Tuhan hari-hari ini akan mengalami penuaian jiwa yang besar, akan mengalami penuaian jiwa terbesar dan terakhir sebelum hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus akan menyertai saudara, akan mengurapi saudara untuk dipakai dengan kuasa Roh Kudus. Saudara yang dikasih Tuhan, boleh saudara dengan saya boleh dipakai Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung. Saudara percaya bahwa hari-hari ini gereja-gereja Tuhan sedang dipakai untuk menyelesaikan amanat agung? Saudara dengan saya adalah gereja Tuhan. Saudara dengan saya akan dipakai Tuhan untuk boleh menyelesaikan amanat agung. Orang-orang muda, generasi milenial sedang dipakai Tuhan dengan begitu luar biasa. Mereka akan cinta Tuhan dengan luar biasa. Mereka akan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mereka, saudara yang dikasih Tuhan, akan menjadi generasi yang luar biasa di dalam Tuhan. Dan mereka akan memenangkan generasi mereka dengan begitu luar biasa. Karena mereka berjalan lurus dengan kebenaran firman Tuhan. Mereka tidak kompromi dengan dosa. Mereka mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara yang dikasih Tuhan. Dan kita percaya bahwa kegerakan Pentakosta yang ketiga ini sudah dimulai di Indonesia. Sudah dimulai di Indonesia. Dari timur akan memberkati barat, dari timur akan memberkati barat, dan akan berakhir di Yerusalem, saudara yang dikasih Tuhan. Dan kita percaya, saudara yang dikasih Tuhan, hari-hari ini pencurahan Roh Kudus sedang Tuhan curahkan dengan luar biasa, double porsi. Saudara, mari untuk itu siapkan hatimu, saudara yang dikasih Tuhan. Kita percaya melalui pengurapan Roh Kudus, melalui baptisan Roh Kudus, saudara yang dikasih Tuhan, hidupmu akan Tuhan ubahkan menjadi sesuatu yang begitu dahsyat, begitu luar biasa, saudara yang dikasih Tuhan. Dan kita percaya anugerah dan kemurahan Tuhan yang memungkinkan saudara dengan saya boleh ada, saudara yang dikasih Tuhan, sebagai pemenang-pemenang. Dikatakan bahwa kita lebih daripada pemenang. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dan untuk itu Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, mari saudara yang belum dipenuhi dengan Roh Kudus, minta supaya saudara dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan kita percaya Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya dalam kehidupan saudara. Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya dalam kehidupan saudara, sehingga hidupmu diubahkan Tuhan. Engkau akan memenangkan kotamu, engkau akan memenangkan bangsamu, engkau akan memenangkan isi dunia ini dengan kemurahan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, dengan pengurapan Roh Kudus yang begitu luar biasa dan begitu nyata di dalam kehidupan saudara dengan saya. Dan saya percaya, saudara yang dikasih Tuhan, mari, salah satunya orang yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, dia akan berbahasa dengan bahasa yang baru. Itu cirinya, saudara yang dikasih Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita percaya, mari berdoalah. Saudara yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, berdoalah dalam bahasa roh. Saudara yang dikasih Tuhan, kenapa saudara harus berdoa dalam bahasa roh? Saudara yang dikasih Tuhan, itu membuat imun dalam tubuh saudara itu akan bertambah 35-40%, saudara yang dikasih Tuhan. Ya, ketika saudara dengan saya berdoa dalam bahasa roh, saudara yang dikasih Tuhan, itu akan membuat imun saudara bertambah. Saudara, bagi sebagian orang yang tidak mengalaminya, ini merupakan sesuatu hal yang mustahil. Tapi bagi kita gereja Tuhan yang percaya bahwa Roh Kudus itu bekerja dengan luar biasa, bahwa Yesus sudah bangkit dan sudah mencurahkan
Roh Kudusnya, saudara yang dikasih Tuhan. Dan zaman Roh Kudus sudah dimulai. Dan hari-hari ini sedang terjadi satu kegerakan yang begitu luar biasa, saudara yang dikasih Tuhan. Dan untuk itu saya percaya, mari banyak berdoa dalam bahasa roh, saudara yang dikasih Tuhan. Ya, itu akan menolong saudara, itu akan memperkuat imun saudara dengan begitu luar biasa. Dan saya percaya anugerah dan kemurahan Tuhan akan menuntun, akan terus membawa saudara untuk dipimpin Tuhan, disertai Tuhan, boleh mengalami kemenangan, lepas kepada kemenangan yang luar biasa. Dan kita percaya oleh kemurahan Tuhan, oleh anugerah Tuhan, kita akan melewati pandemi COVID-19 ini. Karena Tuhan Yesus itu lebih, Tuhan Yesus itu lebih dari virus COVID-19 ini, saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan Yesus lebih besar dari, saudara yang dikasih Tuhan, penyakitmu. Tuhan Yesus lebih besar dari kematian itu sendiri. Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut. Untuk itu, saudara yang dikasih Tuhan, kita tidak perlu takut dan kita tidak perlu bimbang, karena ada pembela kita. Tuhan yang ada bersama dengan kita akan menolong gereja Tuhan di tempat ini. Dan kita percaya kemurahan dan kebaikan Tuhan akan selalu ada, menyertai dalam langkah setiap perjalanan kehidupan kita sebagai gereja Tuhan di tempat ini. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Hiralaba yaralaba se. Haleluya, haleluya. Hiralaba laba 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 laba. Uri laba 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 laba. Kira laba 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 laba. Yesus, Yesus, Yesus. Kira laba 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 laba. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Pak Ibu yang diberkati Tuhan. Haleluya. Angkat tanganmu. Bapa di surga, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau nyatakan kemuliaan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan Engkau bangkit ya Bapa. Engkau bangkit Tuhan dari kematian itu. Engkau hidup. Engkau sudah pergi menyiapkan tempat. Dan Roh Kudus-Mu sudah ada bersama dengan kami. Untuk itu saudara yang dikasih Tuhan, biarlah Engkau penuh dengan Roh Kudus. Terima kepenuhan Roh Kudus. Terima kepenuhan Roh Kudus. Terima Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima dalam nama Yesus. Maka hidupmu diperbaharui oleh Tuhan dengan begitu luar biasa. Ada pengharapan yang baru, ada sukacita yang baru, ada kekuatan yang baru yang Tuhan sudah curahkan dalam kehidupanmu. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus ajaib. Terima kasih Bapa. Hari ini kami memperingati hari Paskah, hari kemenangan-Mu ya Bapa, atas maut, atas kematian itu sendiri. Engkau sudah bangkit, Engkau sudah ada di surga, dan Roh Kudus-Mu sedang dicurahkan buat kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih Kristus. Tidak ada yang bisa memisahkan kami Tuhan dari kebaikan Tuhan yang luar biasa. Penindasankah, penganiayaankah, penyakitkah, pandemi COVID-19kah, tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa buat kekuatan, buat sukacita, buat damai sejahtera yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami ya Bapa. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Kami tidak perlu gentar, kami tidak perlu takut ya Bapa. Kami percaya Tuhan, lawatan Tuhan terjadi buat kami ya Bapa. Lawatan Tuhan terjadi buat gereja Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan, masa depan yang cerah, masa depan yang cemerlang yang Tuhan persiapkan bagi kami.
kami, rancangan damai sejahtera, rancangan sukacita ada menjadi bagian dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa buat umat-Mu yang ada di tempat ini ya Bapa, yang ada di rumah-rumah mereka, lawat jama mereka, lawat jama mereka Tuhan, urapi mereka Tuhan. Kami percaya pengurapan yang baru turunkan dalam kehidupan mereka, pengharapan yang baru Tuhan berkati buat mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya hari Paskah ini, hari kemenangan ini Bapa, kami boleh berkata bersama-sama, COVID-19 Engkau diam, COVID-19 Engkau sudah dikalahkan dalam nama Yesus. Engkau diam, Engkau tidak berkuasa lagi. Kami percaya Tuhan, kami akan melanjutkan perjalanan kehidupan ini oleh anugerah dan kemurahan Tuhan yang begitu dahsyat dan begitu luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Presiden Jokowi, buat Bapak Maruf, saudara yang dikasih Tuhan. Kami juga berdoa memberkati Kabinet Indonesia Maju. Berkati buat mereka dengan hikmat yang dari Tuhan. Mereka boleh bersatu, pemerintahan di pusat dan di daerah. Berikan hikmat buat mereka untuk boleh keluar dalam menghadapi COVID-19 ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa sekali lagi Tuhan, setiap spirit ketakutan, setiap spirit kecemasan, setiap spirit kekhawatiran yang ada, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau menolong kami dan memberkati kami ya Bapa. Sebab Dia hidup, ada hari esok buat kami ya Bapa. Sebab Dia hidup, ada kemenangan buat kami. Sebab Dia hidup, ada kekuatan yang baru, ada sukacita yang baru boleh mengalir dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk anugerah, untuk kemurahan Tuhan, untuk kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami ya Bapa. Terima kasih, kami percaya akan ada satu kegerakan yang luar biasa. Kami rindu ada revival terjadi setelah pandemi COVID-19 ini ya Bapa. Kami percaya ada revival, ada kebangunan rohani yang terjadi dengan begitu luar biasa. Kami berdoa Tuhan, ada kegerakan Allah terjadi buat kota kami Bekasi. Ada kegerakan Allah terjadi buat Indonesia ya Bapa. Ada kegerakan Allah yang luar biasa Tuhan. Di mana-mana orang boleh bertobat, di mana-mana orang berbicara tentang takut akan Tuhan, di mana-mana orang akan mencari Tuhan dengan begitu luar biasa. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan pertolongannya. Tuhan akan memulihkan Indonesiaku. Damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Yang percaya diberkati Tuhan katakan dengan saya, amin, amin, haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kedangkan tanganmu, terima berkat Tuhan. Haleluya. Kekasih-kekasihnya Tuhan yang disebut sebagai saleh-saleh Kristus, permata hati Tuhan sendiri. Sekarang aku memberkati engkau. Engkau terima berkat Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan yang besar itu. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberkati engkau dengan kasih karunia. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberkati engkau dengan damai sejahtera. Pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, urapan penyertaan, penghiburan dari kuasa Roh Kudus mulai pada siang hari ini, Maranatha, sampai Kristus datang kali yang kedua, menjemput gerejanya di awan-awan yang permai. Yang percaya dan diberkati Tuhan, katakan bersama saya, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.